Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tujuan puasa. Sebetulnya saya agak kurang pas ya, judul ini harusnya adalah sikap hati saat berpuasa. Nanti saya akan ganti judul ini ya, sikap hati saat berpuasa. Namun sebelumnya kita akan mendengar terlebih dahulu kesaksian dari Bapak Obed Sinaga. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming. Shalom, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Amin. Amin, haleluya. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Amin. Haleluya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya mau memuji Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir di tempat ini dan yang mengikuti live streaming, yang sudah menyediakan waktu yang terbaik, menggunakan pakaian yang terbaik, atribut-atribut yang terbaik, apa yang sudah diajarkan Papi Lukas, kita semua mau pakai karena itu memang yang diperintahkan oleh Dafar Elohim untuk kita tetap menjaga penampilan kita datang ke hadapan Tuhan. Karena kita hadir di tempat ini lebih dari sebuah pesta mewah manapun, karena ini adalah hadirat Bapak Yahweh. Kita datang untuk memuji Dia, kita berikan penampilan yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Kita juga para pelayan di tempat ini jangan mau kalah dengan jemaat-jemaat yang sudah setia memakai atribut, memakai talit, pasmina, kefah, dan juga semua yang sudah Papi sudah pernah ajarkan kepada kita. Amin, Bapak Ibu setuju ya? Amin, haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau menyampaikan kesaksian dan juga suatu berkat yang luar biasa dari Bapak Yahweh yang Tuhan berikan kepada saya di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh, saya diberikan berkat, sebenarnya sudah lama mobil ini. Saya di sini bukan promosi mobil saya, tetapi saya mau menyaksikan bahwa Bapak Yahweh dahsyat memberikan hikmat dan juga keberanian bagi saya untuk melakukan perintahnya di dalam Dafar Elohim bahwa beritakanlah firmanku, termasuk juga memberitakan nama Bapak Yahweh sampai ke ujung dunia. Amin Bapak Ibu. Nah, di mobil saya ini kita bisa lihat ada stiker haleluya. Awalnya stiker yang saya pasang itu stiker yang kecil yang paling atas. Biasanya itu ada di pastori tetapi ditempelkan di motor ya Bapak Ibu. Biasanya di motor. Tetapi saya berpikir lagi, kalau sekecil ini apakah mungkin bisa terbaca dengan jarak yang mungkin agak jauh dengan mobil-mobil yang lain, kan begitu. Nah, jadi akhirnya saya buat sendiri stiker yang lebih besar dengan huruf Ibrani, ukuran 10 kali 30 cm dan dalam huruf Latin, dalam bahasa Indonesia kata haleluya. Di situ saya ingin memberikan pujian bagi Bapak Yahweh bagi semua orang, baik itu yang mengenal Tuhan ataupun orang-orang di luar kepercayaan iman kita, agar siapapun yang ketika berada di belakang mobil saya ataupun yang mungkin melihat stiker ini ketika saya parkir dimanapun, mau tidak mau mereka yang bisa membaca, yang mereka bisa melihat, mereka akan melihat dan membaca, dan mau tidak mau mereka akan berucap haleluya. Walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan imannya mereka, tetapi itu menjadi suatu ucapan pujian bagi Tuhan. Dan orang-orang mungkin yang seiman dengan kita yang mungkin belum tahu, dan saya yakin banyak yang tidak tahu, karena mengertinya arti haleluya itu adalah pujilah Tuhan. Mereka akan menyadari bahwa haleluya ini artinya yang sebenarnya ternyata adalah haleluya, pujilah Yahweh. Jadi ini saya sengaja buat simple, sederhana, namun bermakna. Tidak salah memang kalau mungkin Bapak Ibu Saudara punya stiker-stiker selain ini yang mungkin penuh dengan bahasa Ibrani atau ada tulisan-tulisan lainnya, itu tidak salah, itu baik. Namun yang saya ambil di sini adalah sederhana namun banyak yang bisa memahami dan yang membaca tidak bosan. Artinya
tidak terlalu banyak kata-kata, namun dengan warna yang menarik, orang-orang akan melihat, wah, ternyata haleluya artinya pujilah Yahweh, dan secara otomatis mulutnya akan berkata haleluya, dan itu memberikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Amin Bapak Ibu, kita beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh terlebih dahulu. Haleluya. Nah, di sini saya juga mau menyaksikan, saya sebagai seorang TNI di sela-sela kegiatan saya yang tidak mengganggu kedinasan, saya juga profesi sebagai driver online. Artinya saya tetap menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, dan itu saya lakukan sudah beberapa bulan terakhir ini. Mungkin pernah ada kesaksian seorang ibu yang sering menginjili drivernya ketika dia pesan taksi online. Nah, kalau ini sekarang kebalikannya, saya yang sebagai driver sering menginjili para penumpang saya. Nah, saya pasang stiker seperti ini, kemudian di dashboard saya taruh tempat kotak tisu yang pernah dibagikan oleh Kehilat yang bertuliskan Anoki dalam bahasa Ibrani ya. Jadi ketika para penumpang melihat kotak tisu itu yang ada kata-kata Ibrani dan juga channel Papi Lukas Trisno, mereka akan bertanya-tanya, ini apa Pak, ini apa? Nah, saya juga pasang nama Yahweh, sehingga para penumpang penasaran, dan bahkan mereka juga mau bertanya. Nah, di sini saya menyaksikan bahwa saat saya menyampaikan kebenaran dan pengenalan akan nama Bapa Yahweh, saat ini juga saya mau nyatakan agar setan tidak berkuasa atas pelayanan saya di dalam saya menyampaikan kebenaran, bahwa sering saya bahkan hampir mengalami kecelakaan. Setan ini tidak suka dengan penyampaian yang saya kerjakan, penginjilan yang saya lakukan. Pernah tiba-tiba di jalan yang jalur cepat satu arah, ada sebuah mobil tanpa memasang rating tiba-tiba berhenti di sebelah kanan, di mana itu jalur cepat. Saya yang di belakangnya tiba-tiba saya merasa kaget. Tidak ada lampu rem dan tidak pasang rating, dia tiba-tiba berhenti di sebelah kanan di jalurnya saya ketika saya sambil penginjilan. Nah, saat ini saya berpikir, wah, ini ulahnya setan yang hendak merusak suasana saya di dalam menyampaikan kebenaran. Karena apabila saya terjadi sesuatu, tentu penginjilan yang saya sampaikan akan otomatis berubah suasananya. Tidak akan ada suasana yang nyaman untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi puji Bapa Yahweh, saya nyatakan saat ini juga, setan, engkau tidak berkuasa atas pelayanan saya. Amen. Dan saya akan terus memberitakan nama Bapa Yahweh. Amin. Saya tetap dilindungi Bapa Yahweh. Haleluya. Dan saya bersyukur sampai saat ini saya tetap dijaga. Sebentar Bapak Ibu ya. Sungguh Bapak Yahweh baik. Saya tadi teringat waktu lagu yang disampaikan, Gandul Yahweh, ora bakal ciloko. Tidak akan pernah celaka kita yang mau benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, saya selalu mengangkat tangan saya ketika memuji Tuhan, karena hidup saya juga banyak pergumulan. Namun ketika datang di tempat ini, saya memuji Tuhan, saya mengangkat tangan, dan semua pergumulan itu selesai dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mau menyaksikan bahwa Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, jangan pernah lelah, jangan pernah ragu. Datang ke tempat ini, ikutin ibadah ini, dan percayalah, Dia yang berkuasa, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Saya tidak bisa menahan emosi saya sangat terharu akan kebaikan Bapak Yahweh, karena dahsyat Bapak Yahweh, Dia berikan segalanya di dalam kehidupan saya, terlebih keluarga yang sangat setia kepada Bapak Yahweh mau ikut memuji Tuhan. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yahweh atas perlindungannya,
Dimanapun saya berada, saya diberkati. Bahkan income saya terus bertambah. Itu semua karena Bapak Yahweh yang dahsyat. Saya bersyukur juga kemarin Papi pernah bilang, waktu Pak Peter pernah menyampaikan sekiranya dia masih berada di Jerman atau di luar negeri, dia juga ingin menjadi seorang driver. Dia driver pasti tentunya akan banyak mengenal orang-orang, mungkin pejabat, orang-orang penting. Awalnya motivasi saya juga seperti itu. Saya di samping kedinasan saya bisa kenal orang-orang. Ya, kita tidak ada yang tahu, bisa mengenal siapa saja. Ketika kita membawa penumpang, mungkin orang-orang penting, atau juga mungkin yang paling saya senang adalah ketika membawa orang-orang yang baru pulang dari atau mengantar mereka ke rumah sakit. Artinya sebagai bentuk pelayanan saya kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga terlebih waktu saya membawa orang-orang yang mengantarkan ke panti-panti. Di situ saya sangat bersyukur. Artinya saya dipakai Bapak Yahweh untuk bisa melayani siapapun tanpa mengenal siapapun orangnya dan apa agamanya. Saya bisa dipakai Bapak Yahweh untuk mengantarkan mereka. Nah, di sini motivasi saya awalnya seperti itu, bisa kenal dengan orang-orang siapapun. Tetapi ternyata Tuhan pakai saya. Motivasi utama saya adalah menyampaikan nama Bapak Yahweh, menyampaikan kebenaran firman-Nya. Di sini saya juga tujuan saya menyampaikan kesaksian ini adalah untuk menginspirasi Bapak Ibu Saudara semua. Bila mungkin Bapak Ibu Saudara punya usaha, punya kegiatan apapun, mungkin Bapak Ibu akan juga mempromosikan apa yang Bapak Ibu Saudara jual, apa yang Bapak Ibu Saudara usahakan, sehingga orang-orang mau tertarik. Tetapi percayalah, utamakan dan lakukan yang terbaik dulu untuk Bapak Yahweh. Beritakan nama Bapak Yahweh, sampaikan kepada siapapun. Jangan pernah takut, orang bakal ciloko. Karena Bapak Yahweh bersama Bapak Ibu Saudara. Amen. Beritakan nama Bapak Yahweh, beritakan kebenaran firman-Nya. Maka apapun usaha Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, pasti dibuat berhasil dan mendapatkan berkat beratus-ratus kali lipat. Amin. 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 Haleluya. Kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Tuhan. Terima kasih Papi. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Shalom. Ya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah merupakan salah satu contoh untuk kita mempromosikan nama Bapa ke seluruh dunia, saudara. Apakah saudara punya usaha apapun, ya, lakukanlah untuk promosi nama Yahweh. Dan jangan lupa promosi channel saya, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang bertobat menerima Bapak Yahweh melalui channel saya. Ada beberapa orang yang WA saya yang mengatakan, saya baru tahu, loh sudah puluhan tahun jadi orang Kristen baru tahu ada nama Yahweh. Dari mana dia menemukan channel saya? Maka kalau saya lihat, saya cek itu subscribernya naik terus, saudara. Nah, oleh karena itu usaha apapun ya jadikan promosi, ya. Seperti yang tadi Pak Obed lakukan untuk memancing orang berbicara. Ya, kalau orang naik mobil di situ ada tempat tisu, kan ada nama Yahweh, ada, pasti orang akan bertanya siapa ini. Nah, itu kesempatan. Begitu ya Bapak Ibu. Jangan kita diem aja. Kita sudah saatnya loh memberitakan nama Yahweh. Di Magelang ini banyak sekali orang yang belum terima nama Bapa. Kadang kita diem. Saya selalu mempromosikan kepada siapapun, ya. Terserah orang mau terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang urusan saya adalah saya diperintah untuk menyampaikan, itu saja. Paham ya Bapak Ibu? Oke, sekarang kita akan mendengar kesaksian lain lagi yang saya bacakan, yaitu dari Ibu Jumiah dari Malaysia. Shalom Pi, sekedar mau kongsikan, sekiranya hal ini diperlukan mengikut pikiran Papi. Doakan biar kehendak Bapak Yahweh terjadi dalam hidup saya.
Nah, ceritanya begini, saudara. Pada waktu fellowship di L Hotel Jakarta, waktu acara pembasuhan kaki and saling peluk memeluk dengan kasih, setiap saya salam dan memeluk seseorang, saya transferkan rasa kasih yang ada di dalam hati saya kepada sesama. Dan waktu di tengah-tengah orang ramai, ada sesuatu saya rasa sejuk, semacam es yang diletakkan di belakang saya. Semacam ditiup juga, tapi dingin sekali. Aku kira itu air dari AC yang menitik di belakang saya. Saya cek baju, tidak ada tanda-tanda yang basah kena air. Saya ceritakan kepada suami, katanya mungkin itu air AC menitik di belakang baju kamu. Saya bilang, tapi baju tidak basah. Saya lihat di mana saya kena itu tidak ada air AC yang menitik. Sampai sekarang itu tanda tanya di pikiran saya. Namun saya hanya pikir bahwa kalau ada sesuatu yang Bapak Yahweh lakukan dalam kehidupan saya siap melakukannya sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh kehendaki dan bukannya kehendak saya sendiri. Dan saya bersyukur atas kesembuhan lutut saya. Next, saya bayar dengan kesaksian, akan saya usahakan. Setakat ini perkongsian. Terima kasih Papi Lukas, Bapak Yahweh memberkati. Nah, kalau saya memberikan sedikit komentar bahwa hal yang sejuk itu tentu dari Roh Kudus, saudara. Dan bukan cuman itu, karena dia juga melakukannya dengan hati yang tulus. Ini adalah kesaksian pertama. Sekarang kesaksian yang kedua dari Ibu Susi Malawat dari Papua. Shalom Aleichem, Mami Papi Lukas yang Bapak Yahweh sangat kasihi, dan semua rekan-rekan gembala, semua yang juga sangat dikasihi oleh Bapak Yahweh Sebaot. Selamat pagi. Saya rindu menulis sebuah kesaksian. Saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasiah dengan pertolongan dari Ruach HaKodes yang sangat amat baik kepada saya dan pelayanan yang saya gembalai. Dan saya sangat berterima kasih kepada Papi Lukas, yang mana pengajaran Papi tentang hukum Loa yang tertulis dalam kitab suci saya praktekkan dan terjadi mujizat. Hari Selasa tanggal 10 September, saya afirmasikan bahwa Kehilat Bet El Yahweh Timika sudah memiliki speaker baru seharga 6,7 juta dan saya aminkan. Hari Selasa tanggal 17, seorang ibu WA saya pakai suara audio di subuh hari katakan dia mau datang berjumpa dengan saya karena ibu ini ada kegiatan di Timika. Dan saya balas WA-nya, saya katakan, baik ibu, saya tunggu. Selesai ibadah pujian penyembahan dengan jemaat jam 7 malam, saya tunggu ibu ini baru muncul jam 10 malam di Kehilat. Singkat cerita, beliau datang mau berikan saya berkat yang ada disiapkan di dalam amplop sebesar 2 juta. Itu kesaksian beliau. Sementara berbicara dengan saya, tiba-tiba ibu ini berlari ke belakang sambil teriak ke saya, katanya, saya mau cuci tangan. Saya kaget, loh ada cerita dengan saya kenapa tiba-tiba mau cuci tangan. Saya ikuti ke belakang dan ibu ini sedang buka cincinnya dari tangan, dan dengan suara lembut dia katakan, Bapak Yahweh suruh saya berikan cincin ini kepada Ibu Susi. Lalu saya peluk ibu ini dan bawa ke dalam Kehilat. Lalu ibu ini mulai bercerita, saya sudah siapkan uang 2 juta di tas, tapi sementara saya berbicara dengan ibu, Roh Kudus katakan
bukan uang di tas yang kau berikan, tapi cincin di jari kamu yang kamu berikan. Lalu ibu ini katakan juga dalam hati, Tuhan, saya bisa berikan sesuai dengan nilai cincin ini, karena cincin ini bukan sembarang cincin. Cincin ini diukir khusus, ada gambar pedang dan 7 buah bintang. Ibu ini penyembah dan pelayan Bapa Yahwe. Dan Papi Lukas mengenal ibu ini karena pernah ke Magelang untuk didoakan sama Papi, yaitu Ibu Ivon dari Bovendigul. Lalu suara itu berkata lagi, terserah kalau engkau tidak mau berikan. Tiba-tiba ibu ini berlari ke belakang, karena sementara berkomunikasi dengan saya, ibu ini juga sedang mendengarkan apa yang Roh Kudus sedang berbicara dalam hatinya. Ibu ini sambil keluarkan cincin dari jarinya, tetapi tidak bisa keluar, maka harus pakai bantuan sabun untuk cincin ini bisa terlepas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahwe, karena besok pagi ibunya akan kembali ke Bovendigul, cincin sudah di tangan saya dan besok paginya nota pembelian cincin saya terima dan nilai cincin itu sebesar 8,5 juta. Betapa dahsyatnya Bapa Yahwe. Saya terus afirmasikan apa yang Papi Lukas telah ajarkan dengan terus menjaga hati saya, perkataan saya, dan saya yakini ke depan ada perkara besar berkelimpahan yang terjadi bagi setiap orang yang mengasihinya. Alam semesta meresponi segala doa kita, karena alam semesta adalah milik Bapa Yahwe Sebaot. Ketika saya duduk kemarin di dapur kena angin sepoi-sepoi, melepaskan lelah karena panasnya pol pulang beli speaker. Saya katakan, Bapa Yahwe, terima kasih banyak Bapa. Lalu Roh Kudus berbicara kepada saya, kerajaan Syamayim saja aku berikan dan wariskan kepadamu, apalagi harta dunia. Aku senantiasa memberkatimu. Sungguh dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi Bapak Ibu kesaksian ini biasa saja, tapi bagi saya ini awal kegerakan alam semesta yang diciptakan oleh Bapa Yahwe, dan Bapa Yahwe sanggup melakukan apa saja kepada mereka yang Bapa Yahwe kasihi sampai Maranatha. Law of attraction adalah firman, dan firman yang hidup dan berkuasa. Law of attraction adalah hukum sistemiknya Bapa Yahwe. Segala pujian, hormat, syukur bagi Bapa Yahwe Sebaot dalam Tuhan Yesus HaMasiah, dan pertolongan dari Ruach HaKodes memberkati kita semua. Inilah kesaksiannya. Sebetulnya ada foto tapi saya belum sempat memasukkannya. Ya, fotonya itu bukti bahwa speaker itu sudah ada. Speakernya cukup besar dan bagus, saudara-saudara. Oke, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang ketiga dari Bapak Wanto Padang. Shalom Pak Lukas, selamat malam, saya Wanto dari Padang. Bantuan doa Pak Lukas dikabulkan Bapak Yahwe. Hasil kolonoskopi saya dalam batas normal, dan CEA juga bagus 1,83. Tinggal CT scan abdomen 3 fase yang akan saya jalani di bulan November. Sebenarnya bukan penyakit itu saja yang saya khawatirkan, karena saya juga merawat mamah saya yang sakit yang berumur 93 tahun. Mamah saya tulang bokongnya patah karena jatuh. Tidak bisa dioperasi karena sudah tua. Mama saya tidak bisa duduk dan berdiri, hanya terbaring saja. Selain itu saja juga menjaga adik saya yang idiot dari lahir. Dia menderita skizofrenia, sering halusinasi dan mengamuk. Demikianlah WA dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Lukas, Bapak Yahwe memberkati. Nah, ini kesaksian yang ketiga
di mana Pak Wanto membutuhkan dukungan doa, mengalami kesehatan yang sangat menurun, dan ternyata Bapak Yahweh sudah kabulkan. Haleluya. Nah, itu adalah 3 kesaksian, 4 dengan Pak Obed. Sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana sikap hati saat kita berpuasa. Ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Kita tentu tahu bahwa ada begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi salah, saudara. Saya berdoa kepada Bapak Yahweh, saya bilang, Tuhan beri saya hikmat akal budi, bagaimana cara kita berpuasa yang berkenan itu yang seperti apa. Ya, nah ini saya ajak dulu kita baca ya, di dalam kitab Yesaya, itu sudah ada ayatnya, Yesaya pasal 58, ayat 3 sampai ayat 10. Saya bacakan untuk saudara. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan? Kami membuat jiwa kami menderita dan engkau tidak mengetahuinya. Lihatlah, pada hari puasamu engkau mencari kesenangan dan engkau menekan semua pekerja kerasmu. Lihatlah, engkau berpuasa untuk berselisih dan berbantah-bantah dan memukul dengan tinju kefasikan. Seharusnya engkau tidak berpuasa seperti hari ini untuk membuat suaramu terdengar di tempat pemujaan. Seperti itukah puasa yang aku kehendaki? Sebuah hari bagi seorang manusia untuk menyengsarakan jiwanya, untuk menundukkan kepalanya seperti gelagah dan membentangkan kain kabung dan debu? Apakah ini yang kau sebut puasa dan hari kesukaan bagi Yahweh? Bukankah ini puasa yang aku pilih untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, untuk melepaskan tali-tali kuk, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan kamu akan mematahkan setiap kuk? Bukankah untuk membagi rotimu kepada yang lapar dan membawa musafir miskin ke rumah? Ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya, dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari saudaramu. Pada waktu itu terangmu akan memancar seperti fajar, dan pemulihanmu akan bersemi dengan cepat, dan kebenaranmu akan berjalan di depanmu. Kemuliaan Yahweh akan terhimpun kepadamu. Pada waktu itu engkau akan memanggil, dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan menangis dan akan berkata, inilah aku. Ketika engkau menyingkirkan kukoleh karena menudingkan jari dan membicarakan kefasikan. Dan ketika engkau membawa jiwamu kepada yang lapar dan memuaskan jiwa yang sengsara, maka terangmu akan bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan menjadi seperti siang hari. Sampai di sini ayat firman Tuhan kita. Nah, di situ sangat jelas sekali Bapak Ibu tentang bagaimanakah sikap hati kita saat kita berpuasa. Saya rasa kalau kita bicara tentang puasa, itu semua agama punya. Namun puasa yang bisa didengar oleh Tuhan itu yang seperti apa? Nah, pembahasan puasa, saya coba untuk melihat beberapa referensi tentang puasa, saudara. Pembahasan puasa itu selalu berbicara tentang, keunggulan orang puasa adalah apa? Kesehatan tubuh. Kemudian di situ diterangkan panjang lebar melalui ilmu medis. Jenis puasa apa saja? Ada yang puasa Ester, puasa ini, puasa itu.
dijelaskan panjang lebar. Kemudian dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa, itu dibahas. Namun sangat jarang membahas bagaimana sikap hati saat orang berpuasa. Saya juga melihat ada pembahasan tentang 3 pencobaan setan saat Yesua puasa. Ada juga tentang puasa main game, puasa komunikasi. Hanya pembahasannya seperti itu, saudara. Makanya saya berdoa, Tuhan tunjukkan bagaimana sikap hati orang puasa yang benar. Karena dengan sikap hati yang benar, maka doa-doa kita akan didengar. Amin. Saya mau tanya untuk subscriber atau yang mengikuti streaming saat ini suara saya bisa ditangkap dengan bagus atau tidak? Tolong kasih komen ya. Karena tadi ada masukan suaranya terlalu kecil. Bisa nggak kalau ini dibesarin dikit? Ya. Supaya kita bisa bersama-sama mendengarnya. Ini suara saya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita perlu berpuasa? Karena kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 21, itu kita berhadapan dengan setan yang tidak bisa diusir tanpa puasa, saudara. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana sikap hati kita saat puasa. Ini yang penting, Bapak Ibu. Nah, ayo kita akan sama-sama pelajari bagaimana sikap hati saat kita berpuasa. Apa yang harus dilakukan saat berpuasa? Apakah kita hanya begokok begitu saja atau bagaimana? Begokok itu artinya cuma duduk diam, ya. Jika puasa tapi tidak ada pembenahan diri, saya katakan itu bukan puasa, tapi diet, saudara. Ya, jadi saudara bisa membedakan antara puasa dengan diet. Orang diet juga bisa disebut puasa, bukan? Ya, bisa disebut. Tetapi nggak ada manfaatnya. Manfaatnya cuman ngurusin badan saja. Tapi berbeda dengan puasa, saudara. Kalau saudara puasa, saudara itu seperti tadi kitab suci katakan, melepaskan belenggu-belenggu. Belenggu apa saja yang ada dalam kehidupan saudara akan terlepas, ya. Tetapi bukan diet. Tadi juga dikatakan, ya. Kita kan suka lihat kan di luar sana, orang puasa tapi nutup dagangan orang. Wah, dagangan orang yang nggak ada salahnya diobrak-abrik, saudara. Bagi iman kita, puasa yang seperti itu gagal. Paham Bapak Ibu? Karena justru yang namanya puasa itu harus tahan godaan, bukan menghindari godaan atau bahkan memaksa orang untuk harus ikut saya. Kalau kelompok ini, orang-orang ini kan tujuannya kamu nggak puasa tak gebuk kamu, kan begitu, saudara, ya kan? Kamu nggak puasa tak obrak-abrik warung kamu. Apakah itu puasa, saudara? Tidak, itu brutality. Ya, saya katakan. Itu hanya kesombongan. Puasa kok ngobrak-abrik dagang orang. Puasa kok nutup dagang orang. Makanya saya katakan iman kita berbeda dengan mereka. Kalau kita puasa, bagaimana dengan orang yang ada di depan kita sedang makan? Menurut saudara bagaimana? Ya biarkan saja, aku puasa loh ya, berhenti makannya, seperti itu? Ya tidak, saudara, itu gagal sudah, ya. Puasa tapi memukul, tadi kan dikatakan seperti itu ya, ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya tadi, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama belajar bagaimanakah sikap hati saat kita berpuasa. Ternyata Tuhan kasih tahu bahwa itu sangat sederhana, saudara. Ya, nah,
berapa lama pun saudara berpuasa, ternyata akan sia-sia. Karena tujuan puasa itu adalah untuk membersihkan diri dari kotoran rohani. Saudara mau puasa 1 minggu, ya efeknya cuman badan saudara jadi kurus. Ya, artinya bukan puasa tapi diet, saudara. Nah, saudara mau diet atau mau puasa? Jadi kalau puasa itu membersihkan kotoran rohani. Nah, sama seperti fisik kita, saudara. Fisik kita, karena kita sering bekerja, kita melakukan aktivitas, apa yang harus kita lakukan? Mandi. Itu membersihkan fisik supaya bersih. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi mandi. Setelah mandi, tubuh menjadi segar. Sama seperti rohani. Rohani juga membutuhkan kebersihan, dibersihkan dari hal-hal yang salah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah sikap hati kita. Yang pertama adalah mintalah pengampunan dari semua orang yang telah saudara sakiti. Ini berat loh saudara. Kenapa harus menanggalkan gengsi? Berani nggak saudara, aku mau puasa tapi pernah ada orang yang saudara sakiti, saudara nggak berani minta maaf? Ya, kadangkala kita kalau berdoa apa? Tuhan ampunilah segala kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun tidak. Berarti kan ada kesengajaan, iya toh? Nah sekarang masalahnya, berani nggak saat saudara puasa orangnya ditelepon, Pak saya minta maaf ya, mungkin saya pernah melukai hati Bapak, maafkan saya. Itu tahap pertama yang akan membuat puasamu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak berani, percuma, nggak usah dilanjut. Saudara cuma diet saja ya. Dan juga mengampunilah semua orang yang telah menyakitimu. Kita tidak terlepas dari yang namanya orang menyakiti hati kita. Tapi bisa nggak kita melepaskan pengampunan kepada mereka? Bagaimana caranya? Sebetulnya kalau kita sudah melatih diri, akan sangat mudah saudara. Saya itu banyak sekali dilukai, disakiti oleh banyak orang. Ya, ada yang mengatakan sesatlah, inilah, itulah. Tapi bagi saya, kalau saya ketemu orangnya, saya bisa peluk dia. Kenapa? Karena saya tidak ingin hati saya menjadi cacat. Nah sekarang pertanyaannya, sampai taraf itu enggak level saudara? Kalau saudara sudah bisa sampai di level itu, puasa saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini poin pertama aja sudah berat loh saudara. Saya disuruh minta maaf, ojo ngasih. Lah orang Magelang kan suka ngomong begitu kan, ojo ngasih aku minta maaf enak wae. Nah, ini kebanyakan orang secara umum. Berarti kalau tidak bisa memaafkan, kita kena ayat firman Tuhan yang mengatakan apa? Dalam doa Bapa kamu, doa Bapa kami ya, ampunilah kesalahan kami sama seperti Tuhan mengampuni. Lah kalau kita saja tidak bisa mengampuni kok. Makanya saya bilang untuk poin pertama ini cukup berat Bapak Ibu. Karena saudara harus menanggalkan gengsi saudara. Saudara harus meletakkan harga diri saudara. Bisa nggak sampai level ini saudara? Kalau sampai bisa ke level ini, saya angkat jempol. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengampuni? Yang pertama adalah kita merendahkan diri. Sadari bahwa manusia itu bisa berbuat salah. Atau
kita bisa mencontoh Yesua, saudara. Ketika Yesua disalib, emangnya nggak sakit apa? Sakit loh, saudara. Mau percaya atau tidak kalau disalib itu sakit, saudara? Halo? Kalau nggak percaya boleh coba di rumah, ya, boleh coba. Kira-kira nek disalib sakit apa enggak gitu? Nggak usah pakai paku, pakai jarum saja, saudara. Pakai jarum, ya, tancapkan tuh tangan mak ceplus gitu. Oh nggak apa-apa, cukup kesini lebih gede meneng, gitu. Nggak masalah, ambilkan lebih besar bila perlu palu tangannya. Apakah seperti itu? Tidak perlu, karena kita cukup percaya bahwa yang namanya orang disalib itu sakit, ya. Apalagi Yesua disalib di kelantang lagi siang-siang, panas terik, saudara. Di kelantang itu di P, ya, dijemur, ya, dijemur, saudara. Ya. Lah itu dijemur itu panasnya luar biasa. Wes ngono tangannya dipaku. Bukan cuman itu saja, dia ditelanjangi, saudara. Ini sebetulnya salah, ya. Gambar ini keliru, saudara. Yang betul itu Yesua telanjang bulat, saudara. Karena disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama ketika jatuh dalam dosa telanjang, pakaian kemuliaannya rontok, saudara. Baru dia tahu, loh kok saya telanjang, karena sebelumnya kan dia pakai pakaian kemuliaan. Dan pakaian kemuliaan yang Adam miliki itu bercahaya. Saya pernah menyampaikannya dalam satu materi yang saya beri tema itu misteri konflik di Taman Eden. Nah itu saudara bisa lihat di situ secara detail. Si ular juga bentuknya manusia, ya, tapi saya tidak akan bahas ini. Yang saya bahas adalah ketika Yesua disalib, ditelanjangi, dipukuli, dihujat, dihina. Tapi apakah Yesua membalas dengan hujatan? Ternyata tidak, saudara. Ketika Yesua disalib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, ini belum ada orang yang macam begini, saudara. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena Yesua itu melihat betapa mengerikannya orang berdosa kalau masuk ke neraka. Itu tersiksa bukan 1-2 hari, bukan 10-20 tahun, bukan 1 miliar atau 1 triliun tahun, tetapi kitab suci mengatakan selama-lamanya. Yang Yesua ada di dalam diri dan hatinya adalah hanya kasih semata-mata. Dia sangat mengasihi manusia, dan hari ini saya katakan Yesua yang sama, dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Kasih yang tak habis-habisnya. Dan saya katakan di atas muka bumi ini tidak pernah ada manusia yang cintanya sempurna seperti Yesua. Tidak ada, saudara. Ini adalah cara untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biasanya orang yang sudah melukai hati kita, dendamnya, bahkan sampai ada orang yang bilang, nek mati wae aku ora bakal teko, ya, modar-modar sisan, kan gitu, saudara, ya. Itu artinya kalau mati saya pun tidak akan datang melayat. Wah, itu kejam sekali, saudara. Orangnya sudah mati saja, lihat jenazahnya nggak mau. Berarti level orang itu masih sangat rendah. Amin. Makanya saya katakan, saya mau dilukai macam apapun, ketika saya ketemu dengan orangnya, saya bisa peluk dia. Kenapa? Dalam hati saya ingin belajar seperti Yesua. Katanya kita disuruh sama seperti Yesua. Betul nggak Bapak Ibu? Nah sekarang kalau kita minta Tuhan berikan hatimu ke dalam hatiku, siap atau tidak kalau saudara dihina orang?
siap atau tidak kalau difitnah, dicaci maki, dilecehkan, ditelanjangi? Siap nggak saudara memiliki hati seperti Yeshua? Ini yang sulit saudara. Tapi kalau kita belajar merendahkan diri, saya bilang, wah, ada orang ngomong sama saya gini, wah, harga diri Pak Lukas diinjek-injek. Saya katakan, loh, saya memang mau dihargai berapa diri saya? Saya nggak punya nilai kok di dunia ini. Nilai saya adalah karena saya sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach. Itu nilai saya. Jadi kalau nilai saya yang sesungguhnya nol, saya nggak punya nilai apapun. Jadi kalau orang melecehkan, menghina, ya memang saya hina, mau apa? Kan begitu saudara. Jadi yang bisa membuat saya berdiri tahan sampai sekarang adalah karena ada darah Yeshua yang tinggal di dalam diri saya. Siapa sih di antara kita yang berani mengunggulkan, oh saya orang baik, oh saya orang mulia, oh saya orang begini? Ada nggak di sini coba? Nggak akan ada. Kita semua punya latar belakang buruk semua saudara. Makanya ketika Yeshua akan dilempari, ada seorang perempuan mau dilempari dengan batu, Yeshua ngomong apa? Orang yang paling tidak bersalah, ayo silahkan lempari dia dengan batu. Itu orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang jenggotnya panjang-panjang itu, dia mulai menjatuhkan batu, dia pergi keluyur, memalukan sekali. Mau mempermalukan Yeshua, malah malu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya katakan, ayo kita belajar sama seperti Yeshua. Amin. Kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana ini ya? Bagaimana cara mengampuni? Sadari, aku tuh tidak punya nilai kok. Ngapain aku merasa aku lebih hebat dari? Enggak ada. Nilai kita itu karena kita sudah diselamatkan. Itulah yang menjadi kebanggaan hidupmu. Itulah yang menjadi kebanggaan kita semua. Tapi kalau kita mau nilai diri, saya sempat ngomong sama orang itu, biarin aja. Saya memang tidak punya nilai kok, mau suruh apa? Kan begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang kedua. Mintalah Tuhan membersihkan hati setiap hari, sehingga puasa bukan untuk pamer, bukan untuk pujian, bukan untuk penghargaan dari orang lain. Ada ayat firman yang mengatakan kalau engkau puasa, minyakilah rambutmu, berdandanlah, dan ya berpenampilanlah yang menarik. Paham Bapak Ibu? Jangan puasa seperti orang di luar sana untuk menunjukkan puasanya apa? Dia kucel kemudian kemana-mana. Mungkin apa sih kok kamu udah terus puasa? Oh, kamu puasa ya? Hebat. Kan repot kalau kayak gitu saudara. Paham nggak? Orang di luar sana kan begitu. Katanya kalau nelan ludah sendiri batal. Jadi supaya tidak batal, wes mambune areng ndi ora saudara. Nah ini kan jadi nggak jelas saudara. Ya. Terus mengatakan bahwa mulutmu dalam puasa itu adalah bau surga. Waduh, lah kalau saya surga baunya kayak mulut, ya wegah masuk surga ya toh. Gitu. Surga itu baunya wangi, penuh cahaya. Maka saya menyebutnya apa? Negeri cahaya. Itu adalah tempat tinggal kita kelak. Amin. Ya, jadi minta Tuhan membersihkan hati. Katakan, Bapa Yahweh, bersihkan hatiku ya Tuhan. Jangan sampai hatiku itu ada dendam. Jangan sampai hatiku itu ada kebencian. Jangan sampai hatiku itu ada kepahitan hati. Aku belajar untuk menyayangi semua orang. Itu baru karakter Yeshua, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang
mintalah Roh Kudus untuk mengungkapkan semua dosa yang belum diakui. Kita tentu tahu bahwa tidak semua dosa-dosa kita ingat, saudara. Ada dosa-dosa masa lalu yang tidak ingat. Memang tidak ingat Tuhan pun mengampuni, tetapi alangkah baiknya kalau kita berkata, Tuhan, jikalau saya berbuat salah, saya melukai hati orang, Tuhan, ampuni saya. Roh Kudus, saya pernah melukai hati si A, si B. Lepaskan aku dari ikatan ini. Sehingga dosa itu tidak terus bersembunyi dalam diri kita, saudara. Yang sekali waktu kelak, dia bisa menjadi besar kembali. Saudara masih ingat ketika Yosua merobohkan tembok Yeriko? Ketika Yosua, bukan Yosua sebetulnya ya, tetapi malaikat-malaikat Bapa Yahweh, ketika tembok Yeriko itu sudah hancur, Yosua mungkin merasa, Yeriko saja saya hancurkan bisa kok. Ada 3 tempat yang dibiarkan oleh Yosua, yaitu Asdod, Gad, dan Gaza. 3 tempat inilah yang diabaikan oleh Yosua, sehingga dari 3 tempat ini muncul masalah-masalah baru yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu berdoa, Roh Kudus ingatkan saya, jikalau saya pernah melukai hati orang, tetapi saya belum akui di hadapan-Mu. Nah, ini cukup pengakuan, nggak perlu ketemu sama orangnya. Kalau poin ini ya, tapi kalau poin yang pertama, kita harus berani untuk mengatakan, aku minta maaf. Berani atau tidak? Nah, ini kan penting, saudara. Apalagi kalau sampai tidak ada kaitannya dengan saudara. Mungkin saudara pernah dengar hal-hal yang buruk dari orang lain, kita ikut membenci. Nah, itu juga sebuah penghalang doa saudara, ya. Seperti waktu yang lalu ada orang yang membenci saya, dia kena stroke, saudara-saudara, dan dia bilang, Pak Lukas, saya minta ampun. Nggak apa-apa, saya mengampuni, saya memaafkan, ya. Saya sekarang kena stroke karena saya kok jadi ikut membenci Pak Lukas. Saya bilang nggak apa-apa, wong saya dibenci ya, saya tenang-tenang saja, saya tidur ya 5 menit bablas, ya. Jadi nggak masalah, cuman yang bermasalah Anda dengan Tuhan, ya. Nah, itu salah satu contoh orang yang berani, gentleman, ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini sekarang coba kita lakukan pembenahan dengan pasangan hidup kita. Saya ingin ngajari saudara, ini seringkali dipakai oleh motivator untuk membuat sebuah ilustrasi. Nah, saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita praktek, ya. Oke, begini saudara, ibu jari kita itu adalah simbol dari orang tua kita, ibu jari. Kemudian jari telunjuk itu adalah simbol dari saudara-saudara kita, ya. Apakah itu kakak, adik, famili, atau apa, saudara-saudara kita. Nah, jari tengah ini adalah diri kita sendiri. Kemudian yang ini, jari manis yang seringkali dikasih cincin, itu adalah simbol dari pasangan kita. Sementara yang kecil itu adalah simbol dari anak-anak kita. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk sama-sama praktek. Kita belajar seperti tangannya ninja, saudara. Ninja itu kan tangannya begini. Ini coba perhatikan gini ya, sampai ini mentok ya, gini ya, sampai begini. Ini gini, tempelkan gini. Ayo coba saudara kita praktek, tempelkan begini. Nah, ini coba bisa di zoom nggak? Ayo coba di zoom nih tangan saya, supaya nanti yang ada di rumah juga bisa praktek. Ini harus nempel gini ya. Yang tengah ini harus nempel ya. Jadi nempelnya begini saudara. Nah, ini gini, jangan gini ya, ini buka namanya, tapi nempel betul-betul seperti ini ya. Nah, coba kita praktek ya. Ini
Ini jari-jari tempelkan seperti ini. Nah, sekarang saya kasih tahu. Sekarang buka ibu jari saudara, begini. Bisa nggak saudara? Bisa. Itu artinya ibu kita, orang tua kita, sekali waktu akan berpisah dengan kita. Pisah. Sekarang jari telunjuk kita, saudara-saudara kita, bisa dibuka? Bisa. Ini adalah simbol dari saudara-saudara kita yang sekali waktu kelak ketika kita mati, mereka pun akan meninggalkan kita. Lama-lama akan lupa. Nah, sekarang kita lihat di anak kita, saudara. Anak kita itu jari kelingking. Bisa dibuka? Itu adalah anak-anak kita. Ketika nanti kita mati, anak-anak kita pun akan kembali pada kesibukan masing-masing. Nah, sekarang coba jari manis ini bukaan, saudara. Buka, saudara. Coba, bisa nggak? Ada yang bisa buka jari manisnya? Nggak bisa? Ini loh kayak gini, coba buka, saudara. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya apa, saudara? Pasangan hidupmu akan selama-lamanya kekal bersama engkau. Saya pernah menceritakan sebuah ilustrasi tentang seorang yang memiliki 4 istri. Istri pertama diabaikan, ya. Istri kedua, saya pernah menceritakan gitu ya. Masih ingat nggak, saudara? Oke, jadi saya nggak perlu ceritakan lagi. Saudara bisa lihat kisah itu di salah satu materi saya ketika saya menyampaikan materi tentang kematian itu di kuburan, saudara, di Giriloyo. Saudara bisa cari buat PR, ya, itu materi saya yang lama. Tetapi intinya adalah istri pertama yang disia-siakan itu, ketika ditanya oleh malaikat, ya, karena malaikat disuruh membawa salah satu dari istrinya. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat, nggak ada yang mau, saudara. Tapi istri pertama ketika ditanya, mau nggak kamu nemani saya sampai di alam maut? Istri pertama bilang, saya akan menemanimu sampai engkau berhadapan dengan Tuhan. Nah, luar biasa bukan, Bapak Ibu? Jadi melalui cara ini atau permainan yang sederhana ini, kita bisa tahu bahwa percuma saudara berpuasa kalau dengan pasangan hidupmu itu masih belum beres, saudara. Percuma saudara bilang aku pelayanan, aku orang rohani, tapi ternyata dengan pasanganmu ribut terus, saudara. Percuma. Maka dari itu coba kita benahi. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti streaming, saya ingin bertanya, apakah saudara juga masih punya hubungan baik dengan pasanganmu? Atau tiap hari saudara hanya isinya bertengkar dan terus bertengkar? Atau saudara mengambil sikap, wah, ini sudah saatnya untuk kita pisah saja, kita cerai, nggak bisa dilanjut. Ayo coba saudara berpuasa, rebut orang dekatmu dengan kuasa dari Bapa Yahweh. Lakukan sikap hati yang benar sehingga kehidupan saudara itu akan berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Bagaimana sikap hati kita yang selanjutnya adalah mensyukuri atas apa yang telah dimilikinya. Saat malam hari saya duduk sendiri di bawah, saya selalu berkata, Tuhan, saya berterima kasih Engkau memberi saya iman sampai detik ini. Semua tantangan, hambatan, rintangan saya abaikan. Dalam hati saya selalu berkata,
paling tantangan selama-lamanya ya seumur hidup saya. Kalau saya mati setahun lagi, paling ya tantangan cuma tinggal setahun, kan gitu saudara. Tapi tetap aku diberi iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, saudara. Kita bersyukur punya iman. Kita juga bersyukur punya kesehatan. Tuhan, saya bersyukur saya sehat hari ini. Saya bisa menarik nafas dengan enak. Beberapa waktu ini saya mendapatkan kiriman ya video tentang ngetes paru-paru, saudara. Tes paru-paru bisa nggak sampai di umur 20 tahun. Ternyata saya coba, saya bisa lebih sedikit, saudara. Kenapa? Karena hati saya selalu tenang. Ketika hati itu menjadi tenang, tubuh menjadi kuat, menjadi sehat. Paru-paru saya masih kuat, saudara. Yang saya seringkali uji adalah ketika saya naik ke atas kamar saya. Itu kamar saya kan saya kasih sensor. Begitu saya naik ke tangga, itu lampu nyala biar gitu. Nah, biasanya saya hitung kalau saya naik ke atas belum sampai ke atas lampunya sudah mati, saya harus tingkatkan supaya saya naik ke atas lampu masih tetap nyala. Karena kadang kan orang kalau sakit atau kena asam urat naik ke atas kan pelan-pelan, baru sampai di tengah lampunya mati tep. Nanti begitu sampai ke atas nyala lagi, karena saya taruh sensor di atas dan di bawah. Jadi itu menjadi ujian bagi saya. Bisa nggak saya naik ke atas, tapi lampunya masih tetap nyala. Kalau saya baru di tengah lampunya sudah mati, berarti saya naik tangganya lambat, saudara. Kadangkala saya bikin sesuatu yang ekstrim. Saya pernah naik baru di tengah lampunya mati. Aduh, ini berarti berat ini. Sehingga saya bikin ekstrim. Saya turun lagi, saya naiknya dua langkah, dua step, saudara. Dan sampai di atas lampunya masih menyala. Harus lakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, ya. Karena saya percaya bahwa pengorbanan itu tidak mengkhianati hasil. Itu prinsip saya, saudara-saudara. Kita juga perlu bersyukur untuk nafas hidup dan perlindungan Bapak Yahweh selama ini. Saya beritahu Bapak Ibu, keadaan dunia sekarang betul-betul mengerikan. Ada goncangan gempa, yang tidak ada gempa kena angin topan, ya Bapak Ibu, kena angin topan nggak? Wow, kena angin topan mengerikan sekali, saudara. Nanti giliran tidak ada apa-apa, nanti terjadi sinkhole, ya, tiba-tiba tanah itu amblong ke bawah, ya. Dan banyak sekali bencana-bencana. Sekarang lagi sudah ada isu akan datangnya megatrust, ya, gempa besar. Mungkin saya katakan the great earthquake, ya. Saya bahkan mengatakan, saudara tahu Las Vegas? Las Vegas itu kota judi terbesar di Amerika. Banyak orang-orang Indonesia yang mengadu nasib di Las Vegas pulang dengan membawa tas saja. Uangnya habis di sana ratusan miliar, saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa di Las Vegas itu bawahnya itu ada pusat gempa terbesar di dunia yang dikenal dengan St. Andrew. Nah, kalau bicara St. Andrew, saudara lihat itu sudah ada video filmnya, beberapa film judulnya St. Andrew. Saudara lihat itu yang disebut megatrust, ya. Itu gempa terbesar, itu kalau sampai goyang Amerika terbelah, saudara. Mengerikan sekali. Dan gempa itu adanya di pusat tempat maksiat, ya. Saya pernah menginjakkan kaki di Las Vegas, saudara. Itu ada orang di pinggir jalan membagikan
majalah-majalah edisi Lux, di dalamnya ada foto-foto perempuan, saudara. Di situ ada nama, ada telepon, bisa diundang kapan saja. Ya, itu pusat maksiat dunia, saudara. Di bawahnya itu ada pusat gempa. Jadi kita perlu bersyukur karena apa? Kita ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Beberapa waktu ini saya mendapatkan video di Batam, di Hong Kong, di Cina, dihajar habis oleh bencana angin topan. Lah kita di sini tenang-tenang saja, nggak ada angin topan. Itu sebabnya kita perlu bersyukur, saudara. Bayangkan angin topan sampai orang ikut kabur, saudara. Ada yang sampai orang nyikep tiang kelonongan, disikep gini. Orangnya kayak terbang gitu, saking buantere, saudara. Kita tenang-tenang saja, saudara, mau ke gereja, mau ke hilat, bawa kitab suci segede apa disunggi juga nggak ada yang ganggu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, disunggi itu ditaruh di atas kepala gitu loh. Ya. Jadi kita perlu mensyukuri tentang apapun yang kita alami. Sekarang kita lihat bagaimana sikap hati kita saat kita berpuasa. Belajar baik sangka pada orang, sekalipun orang itu jahat. Saya katakan ya Bapak Ibu, sejahat-jahatnya manusia, di dalam hatinya itu ada titik putih, titik kebaikan. Cuman itu yang tidak bisa menguasai dia. Sejahat-jahatnya manusia tetap ada sisi baiknya. Amin. Begitu juga orang yang baik pun ada sisi jahatnya. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi. Ilustrasinya adalah 2 ekor anjing. 2 ekor anjing itu sama kuatnya. Kalau berantem, wah sama-sama kuat, saudara. Lalu pemilik anjing ini bertanya kepada seseorang, menurut kamu anjing hitam dan anjing putih ini, kalau diadu yang kuat yang mana? Orang bilang, wah ini sama-sama kuat, nggak bisa. Ditanya lagi, nggak ada yang kasih jawab, saudara. Ketika tidak ada yang bisa menjawab, pemiliknya berkata, anjing yang paling kuat kalau diadu menang adalah anjing yang saya paling banyak kasih makan. Kalau si hitam yang banyak dikasih makan, maka si putihlah yang kalah. Tapi sebaliknya, ketika si putih itu diberi makan, maka si hitam akan kalah. Di dalam diri kita itu ada titik hitam dan putih. Makanya di luar sana ada pengajaran tentang yin dan yang, saudara. Yin dan yang itu bundar terus ada kayak gininya. Yang hitam ada titik putihnya, yang putih ada titik hitamnya. Bahwa sebetulnya manusia itu ya begitu. Tinggal saudara mau kasih makan banyak mana. Kalau saudara kasih makan banyak hal-hal baik dalam dirimu, maka engkau akan menjadi baik. Kebaikanlah yang akan menang dalam diri saudara. Tapi kalau hitam saudara kasih makan terus, maka si hitamlah yang akan menang. Jadi saudara, kita harus berbaik sangka kepada siapapun, termasuk orang yang pernah ngejahatin kita. Diingat kebaikan orang tersebut dan minta untuk memiliki hati seperti Yeshua. Nah, di situ ada satu ayat yang cukup menarik yang akan saya bacakan untuk saudara, yaitu kitab Filemon. Filemon pasal 1 ayat 10 sampai ayat 12. Nah, saya akan bacakan. Aku mendesak engkau berkenaan dengan Onesimus, anakku yang telah kuperanakkan dalam belenggu-belengguku, yang dahulu pernah tidak berguna bagimu, tetapi sekarang berguna bagimu maupun bagiku, yang telah aku kirim kembali. Maka engkau terimalah dia, dia inilah buah hatiku.
Nah, jadi ceritanya begini, saudara. Paulus itu punya teman namanya Filemon. Nah, Filemon ini pernah dirampok, pernah dilukai oleh seorang yang bernama Onesimus. Tetapi pada suatu hari Onesimus ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara dia ketemu Paulus, saudara. Dan saat ketemu Paulus, diinjili oleh Paulus. Dan apa yang terjadi? Onesimus bertobat. Ketika Onesimus bertobat, Paulus, ini menurut tafsiran saya, Paulus pasti akan tanya, ketika kamu menjadi perampok, siapa orang yang paling kau lukai? Dia bilang, Filemon. Sekarang kamu kembali ke Filemon, saya akan kasih surat untuk kamu. Nah, yang saya baca ini adalah suratnya Paulus untuk Filemon, saudara yang terkasih. Jadi Paulus itu hendak merujuk. Dengan kata lain, Paulus itu hendak berkata begini, hei Filemon, kamu tahu nggak kalau Onesimus ini adalah orang yang pernah melukai hatimu. Dia orang yang merampok hidupmu. Tapi sekarang aku kembalikan kepadamu karena dia sekarang menjadi kekasih hatiku. Dia sudah bertobat. Terimalah dia sama seperti kamu menerima saya. Wow, itu hebat, saudara. Sehingga tulisan ini menginspirasi. Jikalau ada di antara kita yang hatinya masih penuh dengan dendam kepada si A, si B, atau si C, agar doamu bisa didengar oleh Bapa Yahweh, maka engkau harus bisa mengampuni sama seperti Filemon yang mengampuni Onesimus. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, makanya belajar baik sangka pada siapapun. Ya, sekalipun orang itu pernah berbuat jahat, diingat kebaikan orang tersebut atau minta untuk memiliki hati seperti Yesua. Kemudian yang berikutnya, saudara, jika ada penderitaan dan tantangan, berpikirlah bahwa ada banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama. Kalau mereka kuat, aku juga pasti kuat. Saya sodorkan kembali tentang seorang perempuan yang sekarang sedang ada dalam kursi pengadilan. Dia adalah Helena Lim, saudara. Ayo kita sama-sama merenung sejenak tentang perempuan sosialita ini. Dia memiliki rumah paling indah di Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Dia hidup glamor, naik jet pribadi, jalan-jalan ke berbagai macam tempat. Rumahnya mewah, di dalamnya ada 30-an tas yang harganya bukan 1-2 juta, tapi puluhan juta. Ya. Dan sekarang dia menjadi pesakitan. Dia diadili, semua kekayaannya dirampas total. Dan tuntutan dari jaksa adalah dimiskinkan dan dipenjara seumur hidup. Coba saudara bisa bayangkan, tidak gila saja itu sudah puji Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang biasa hidup glamor, orang yang biasa ketawa ketiwi kesana kemari, sekarang dia mendekam dalam penjara. Mungkin saudara bisa berkata, Tuhan, sekalipun uangku tidak sebanyak dia, tapi aku tidak berurusan dengan hukum. Masa-masa indah sudah berakhir. Hari-hariku ada dalam hujatan dan sel selama-lamanya. Saya mengikuti persidangan dari Helena Lim ini, saudara. Dia duduk di kursi pesakitan, diadili, dan bahkan semua kekayaannya dibeberkan. Saat ini dia hanya, orang Jawa bilang, cuma ngemut jentik tok, saudara. Kekayaan yang selama ini dimiliki ternyata dari hasil korupsi.
sehingga dia terancam hukuman seumur hidup. Hari-harinya hanya tinggal mimpi saja. Kenikmatan duduk di pesawat jet sudah tidak lagi bisa dia nikmati. Kemewahan untuk bisa pergi kemana dia mau juga sudah tidak lagi bisa dia nikmati. Dia biasanya didatangi oleh teman-teman sosialita di mana-mana. Sekarang justru teman-temannya menghujat dia, menghina, mencaci maki. Bayangkan saudara, orang ketika uangnya banyak disanjung-sanjung, tapi ketika jatuh dia dihujat habis-habisan. Ini pasti kena tekanan mental yang hebat. Saudara bisa lihat perbedaan wajah antara yang ada di kiri dan ada di kanan. Yang ada di kiri adalah wajah yang ceria, wajah yang tanpa beban. Tetapi di kanan ini wajah yang tertekan hebat, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada dalam penderitaan dan tantangan, milikilah hati, toh aku tidak seperti mereka, sehingga kita bisa bersyukur, nggak komplain, nggak marah-marah, nggak mencaci maki orang. Kenapa? Karena kita bisa membandingkan, toh aku juga bisa seperti sekarang, adalah anugerah dari Bapa Yahweh. Sampai di sini saudara kira-kira bisa memahami nggak? Ya. Nah, jika puasa kita berkenan di hadapan Tuhan, betapa bahagianya kita, karena puasa kita tidak sia-sia dan semua belenggu-belenggu yang membelenggu kita akan terlepas. Percayalah saudara, dengan sikap hati saat kita puasa, sikap hati yang benar, maka Bapa Yahweh memberikan pertolongan, perlindungan, dan semua beban masalah hidup saudara pasti Tuhan lepaskan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur buat kemurahan dan kasih Bapa yang begitu sempurna. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kelak saat kami semua berpuasa, maka kami membenahi hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tal Update News. Berikut kami sampaikan. Berjumpa kembali dalam Alif Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, yang diadakan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 pukul 6 sore di Kehilan dengan tema Terdengar Shofar Yahweh. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa. Tentang Yom Teruah, saudara luangkan waktu untuk bisa mengikuti hari raya ini. Amin. Ya, karena ini adalah tahun barunya Israel, Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka
Wihuneka. Amin. Ken Yehironso. Yesa Yahweh panau eleka wayashem leka shalom. Amin. Ken Yehironso. Baruk atabaeru faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka waesteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata seteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam Besem Yesua Hamasia Waruah Hakodes Kile Olam Faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Veismereka, Yevareka. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati selalu. Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.